Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ibu Ainuraini SPD dari SD Negeri Citapen, Tasikmalaya. Hari ini kita akan belajar manfaat adaptasi makhluk hidup dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia ketika beradaptasi di habitatnya masing-masing pasti akan memiliki manfaat satu sama lain. Yang pertama yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan yang pertama yaitu lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya juga memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian memiliki daun yang tebal juga untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Nah, kemudian apa sih manfaatnya untuk manusia? Lidah buaya bisa digunakan atau bisa diambil dagingnya untuk penyembuhan luka luar. Kemudian manfaat bagi lingkungan yaitu lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini biasa hidup di pantai. Adapun manfaat bagi manusia. Tumbuhan bakau ini bisa dijadikan sebagai tempat hidup hewan laut seperti ikan dan udang, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian penduduk kawasan pesisir pantai, misalnya menjadi nelayan atau petani tambak. Kemudian, kayu dari pohon bakau dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, produksi serpihan kayu, serta digunakan sebagai arang. Selanjutnya, manfaat bagi lingkungan. Tumbuhan bakau ini bisa mencegah abrasi pantai. Dan bisa juga menjaga kualitas air dan udara yang bersih bagi penduduk pesisir pantai. Nah, selanjutnya yaitu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan yang pertama yaitu domba. Sebenarnya banyak sekali hewan yang memiliki atau yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Salah satunya di sini yaitu domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Jadi pada saat cuaca dingin, rambut tebal inilah yang dapat menghangatkan tubuh domba itu sendiri. Adapun manfaat bagi manusia. Rambut domba bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kain wol. Sedangkan manfaat bagi lingkungan, kotoran domba bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Hewan yang kedua yaitu cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Adapun manfaat bagi manusia. Cacing ini bisa dijadikan obat alami loh. Obat alami untuk menyembuhkan penyakit tifus. Kemudian, manfaat bagi lingkungan. Nah, cacing bisa menghasilkan kotoran dan dapat membuat tanah menjadi subur. Dan gerakan cacing di dalam tanah juga dapat membuat tanah berpori dan tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, selanjutnya yaitu tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Pertama itu pelestarian tumbuhan. Nah, gambar di sini yaitu gambar bunga padma raksasa atau nama ilmiahnya, nama latinnya Rafflesia arnoldii. Bunga Rafflesia ini memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Jadi ciri khas dari bunga Rafflesia ini yaitu aroma busuk dan mahkotanya yang berwarna merah. Kemudian, Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia ini hanya 5-7 hari. Makanya, bunga Rafflesia ini termasuk tumbuhan langka. Nah, bagaimana cara melestarikan bunga Rafflesia ini supaya tetap lestari dan ada? Yang pertama yaitu
menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Jadi, bunga Rafflesia ini harus ditanam di taman nasional. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang tumbuhan Rafflesia untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, tidak merusak bunga Rafflesia beserta lingkungan hidupnya. Nah, itulah cara pelestarian bunga Rafflesia supaya tetap lestari berada di Indonesia. Tumbuhan yang kedua yaitu pohon cendana. Pohon cendana ini merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Aromanya yang khas dan wangi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tapi tumbuhan ini langka. Kenapa langka? Karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang sulit dibudidayakan. Nah, bagaimana cara melestarikannya supaya pohon cendana ini tetap lestari, kemudian tetap ada di Indonesia atau berada di lingkungan sekitar kita? Yang pertama yaitu menetapkan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan cendana. Jadi, kalau ada taman konservasi, maka pohon cendana ini tidak boleh ditebang sembarangan, kemudian diambil sembarangan, dan memang harus ada izin dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi penggunaan minyak cendana. Nah, selanjutnya pelestarian hewan. Bagaimana sih hewan langka yang ada di sekitar kita itu tetap lestari? Yang pertama, hewan orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jadi kebanyakan orang utan ini berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Habitat orang utan ini sekarang semakin menipis, berkurang. Karena apa? Karena berubahnya fungsi hutan. Sekarang hutan banyak dijadikan perkebunan kelapa sawit, tambangan, dan pembukaan jalan. Nah, kemudian bagaimana cara melestarikannya? Ada dua cara pelestarian orang utan supaya tetap lestari dan ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pihak pemerintah bekerja sama dengan WWF atau World Wide Fund for Nature. Jadi pemerintah harus kerjasama sama WWF ini untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai habitat orang utan. Yang kedua yaitu sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Jadi orang utan yang selamat harus kita lindungi di tempat penangkaran khusus. Seperti penangkaran orang utan di Bukit Lawang, yaitu di Pulau Sumatera, dan di Tanjung Puting, Pulau Kalimantan. Hewan yang kedua yaitu gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera ini sama, merupakan hewan endemik, tapi di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera ini menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat sumber air. Nah, gajah Sumatera ini sama, termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin menurun. Nah, kemudian bagaimana cara melestarikan gajah Sumatera ini supaya tidak punah? Caranya yaitu pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teson di Loa di Riau. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.